Pengadilan Arbitrasi Olahraga CAS putuskan batalkan denda ke Persib Bandung atas gugatan aneh Luis Milla. Dan sekarang Luis Milla berbalik yang kena denda karena tuduhan gak berdasar ke Maung Bandung. CAS putuskan Luis Milla wajib bayar 300 juta ke manajemen Persib Bandung. Kalau dalam 1 minggu tidak dibayar, Luis Milla dicabut lisensi pelatihnya. Jadi harapanku usai kasus Milla ini ramai hari ini. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Haha, bobotoh Persib auto bahagia mendengar ini. Pelatih dan manajemen PSIS Semarang putuskan mengundurkan diri dari laga melawan Persib minggu depan. Dan PT LIB putuskan Persib Bandung menang secara WO dengan skor 3-0 tanpa harus bertanding. Jadi harapanku usai terang-terangan supporter PSIS buat pernyataan aneh ini. Udah kibarkan bendera putih duluan. Kok bisa? Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar baik. Begini pernyataan jujur Mark Klok jelang away ke Semarang. Sudah pastikan sembuh cedera dan siap raih kemenangan untuk menjauhkan diri dari kejaran Persija di klasemen. Temukan semuanya di sini. Hati bobotoh dibuat sangat lega mendengarnya. Training ground baru Persib tidak lama lagi akan jadi. Glenn Sugita ungkap satu rahasia besar ini yang bisa buat Persib Bandung makin termotivasi untuk raih back-to-back champion. Apa yang sebenarnya diungkapkan oleh sosok hebat ini? Saksikan semuanya di sini. Gerak cepat harus dilakukan demi tampil memukau di level Asia. Manajemen Persib Bandung tebus kontrak Francisco Rivera dari Persebaya yang sedang mengalami penurunan kualitas tim. Harga pasar cuma 7 miliar, sangat murah untuk King Persib yang finansialnya kuat. Rivera setuju dan mau pindah gantikan Ciro atau DDS yang sudah kemakan usia. Jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini alasan kuat Rivera gabung. Simak penjelasannya berikut ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Pengadilan Arbitrasi Olahraga CAS putuskan batalkan denda ke Persib Bandung atas gugatan aneh Luis Milla. Dan sekarang Luis Milla berbalik yang kena denda karena tuduhan gak berdasar ke Maung Bandung. CAS putuskan Luis Milla wajib bayar 300 juta ke manajemen Persib Bandung. Kalau dalam 1 minggu tidak dibayar, Luis Milla dicabut lisensi pelatihnya. Jadi harapanku usai kasus Milla ini ramai hari ini. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Manajemen Persib melalui PT Persib Bandung Bermartabat akhirnya mengungkapkan alasan mengapa mereka mengajukan gugatan ke Luis Milla. Gugatan ini diajukan terkait dugaan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh sang mantan pelatih yang mundur secara mendadak. Namun setelah perkara ini bergulir, Pengadilan Arbitrase Olahraga memberikan keputusan yang mengejutkan. Pada 20 Desember 2024, CAS memutuskan untuk menolak gugatan manajemen Persib terhadap Luis Milla. Hasilnya Persib diwajibkan untuk membayar sisa gaji Luis Milla. CAS juga menegaskan bahwa keputusan Milla untuk mengundurkan diri sebagai pelatih Persib tidak melanggar perjanjian kerja yang ada. Oleh karena itu, Persib harus membayar sisa gaji Milla yang belum dibayar sebesar EUR 1.864,5 atau sekitar 300 juta rupiah. Pengadilan Arbitrase Olahraga memutuskan bahwa banding yang diajukan oleh PT Persib Bandung Bermartabat pada tanggal 16 April 2024 terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Kamar Status Pemain Pengadilan Sepak Bola FIFA yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2024 ditolak. Demikian bunyi putusan tersebut.
Selain itu, Cas juga menyatakan bahwa Luis Milla berhak menerima gaji yang masih terutang ditambah bunga 5% per tahun yang dihitung sejak 1 Agustus 2023 hingga pembayaran dilakukan. Putusan ini menjadi pelajaran berharga bagi manajemen klub dalam mengelola kontrak dan hubungan dengan pelatih. Apakah menurut kalian keputusan ini sudah adil? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Haha, bobotoh Persib auto bahagia mendengar ini. Pelatih dan manajemen PSIS Semarang putuskan mengundurkan diri dari laga melawan Persib minggu depan. Dan PT LIB putuskan Persib Bandung menang secara WO dengan skor 3-0 tanpa harus bertanding jadi harapanku usai terang-terangan supporter PSIS buat pernyataan aneh ini. Udah kibarkan bendera putih duluan. Kok bisa? Simak ulasan lengkapnya di sini. Reaksi pasrah baru-baru ini muncul dari supporter PSIS Semarang, Panser Biru dan Snacks jelang laga tim kesayangan mereka menghadapi Persib Bandung di pekan ke-22 Liga 1 2024/2025. Seiring dengan PSIS Semarang yang akan bertemu dengan pemuncak klasemen Persib Bandung, beberapa supporter tampaknya sudah pasrah dan tidak yakin dengan hasil pertandingan tersebut. Reaksi pesimis ini tercermin pada kolom komentar unggahan terkini PSIS Semarang yang menampilkan sesi latihan anak asuh Gilbert Agius pada Selasa dalam kurung 5 Februari 2025. Beberapa supporter menyatakan bahwa mereka sudah tidak berharap banyak untuk pertandingan tersebut. Ada yang bahkan menuliskan mending kalah WO saat hadapi Persib Bandung atau tidak perlu latihan, pasti kalah lawan Persib Bandung. Komentar pesimis lainnya datang dari supporter yang mengatakan, besok musuhmu adalah Persib Bandung, lebih hebat dari Dewa United, nanti kalah lagi hingga tidak perlu latihan, percuma besok pasti kalah lagi. Ada juga yang menyarankan untuk tidak usah berlatih dan lebih baik pasrah karena mereka sudah yakin PSIS Semarang akan kalah. Bahkan ada yang berkomentar Persib Bandung sepertinya ngalah duluan, merujuk pada kemungkinan bahwa tim dari Bandung itu mungkin tidak akan tampil maksimal. Meskipun beberapa supporter menunjukkan ketidakpastian mereka tetap menarik untuk melihat apakah PSIS Semarang bisa memberikan kejutan dan membalikan prediksi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSIS Semarang bisa mengalahkan Persib Bandung meski banyak yang meragukannya? Silakan beri komentar kalian. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar baik. Begini pernyataan jujur Mark Klok jelang away ke Semarang. Sudah pastikan sembuh cedera dan siap raih kemenangan untuk menjauhkan diri dari kejaran Persija di klasemen. Temukan semuanya di sini. Kapten Persib, Mark Klok memberikan pesan penting kepada rekan-rekannya jelang laga-laga berikutnya. Meskipun saat ini Persib unggul di puncak klasemen Liga 1, Klok mengingatkan agar tim tetap fokus pada permainan mereka sendiri dan tidak terlena dengan keunggulan poin atas pesaing seperti Persija dan Persebaya. Tapi kita harus fokus ke tim kita sendiri. Setiap game ada momentum buat kita sendiri dan tidak harus selalu melihat tim lain. Saya senang dan bangga dengan pemain, ujar Klok dengan tegas. Secara matematis, Persib membutuhkan 11 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara Liga 1 musim ini sekaligus mencatatkan sejarah sebagai tim pertama yang meraih back-to-back champion. Namun, perjalanan menuju gelar tersebut tidaklah mudah. Sayangnya dalam sesi latihan pada Selasa dalam kurung 4 Februari 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Mark Klok harus menepi sementara. Ia absen karena cedera otot yang dialaminya saat pertandingan kontra PSM Makassar pekan lalu. Klok menjelaskan ketarik di hamstring dan mudah-mudahan tidak terlalu parah. Mungkin hanya beberapa hari saja dalam kurung pemulihan. Ia berharap cederanya tidak serius dan akan segera pulih dalam waktu dekat. Persib akan menghadapi PSIS Semarang pada Minggu dalam kurung 9 Februari 2025 dalam laga tandang.
Klok optimis akan segera pulih meskipun ia masih harus memantau kondisi fisiknya dalam beberapa hari ke depan. Harus dalam kurung optimis sembuh, tapi kita lihat gimana kondisinya dalam kurung beberapa hari ke depan tambahnya. Selain Klok, beberapa pemain lain juga menjalani latihan terpisah seperti Ciro Alves, Beckham Putra Nugraha, serta dua pemain muda Adzikri Fadlillah dan Zulkifli Lukmansyah yang juga sedang memulihkan diri. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib akan terus menjaga fokus dan meraih gelar juara meski beberapa pemainnya harus absen sementara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hati Bobotoh dibuat sangat lega mendengarnya. Training ground baru Persib tidak lama lagi akan jadi. Glenn Sugita ungkap satu rahasia besar ini yang bisa buat Persib Bandung makin termotivasi untuk raih back-to-back champion. Apa yang sebenarnya diungkapkan oleh sosok hebat ini? Saksikan semuanya di sini. Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat Glenn Sugita mengungkapkan bahwa pihaknya berencana segera merealisasikan pembangunan training ground atau pusat latihan untuk tim Persib. Glenn menjelaskan bahwa klub sudah memiliki lahan seluas 10 hektare yang terletak di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api, namun proyek besar ini memerlukan dana yang cukup besar. Kalau saya sih maunya secepat mungkin, tapi mohon maaf karena kalau untuk membuat training ground itu tidak murah. Kalau 3 hingga 4 tahun lalu tidak rugi, mungkin sudah jadi itu, ujar Glenn. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya perlu memperbaiki stabilitas finansial klub terlebih dahulu sebelum dapat memulai pembangunan yang lebih besar. Meskipun demikian, Glenn memastikan bahwa lahan sudah tersedia sehingga pembangunan bisa segera dimulai. Rencana pembangunan mencakup beberapa fasilitas, antara lain lapangan sintetis, lapangan rumput asli, serta gedung-gedung lainnya, termasuk asrama pemain. Mengingat keterbatasan dana, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Pengerjaan awal kemungkinan besar adalah membuat lapangan latihan sintetis, karena dengan adanya GBLA, kita masih bisa menggunakan lapangan latihan di sana. Jadi untuk lapangan rumput asli bisa digunakan di situ dulu, kemudian nanti kita akan membuat lapangan sintetis, jelas Glenn. Walaupun pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus, Glenn menegaskan bahwa proyek ini akan segera dimulai dan bertahap. Langkah pertama adalah membangun lapangan sintetis sebagai alternatif, terutama jika lapangan rumput asli dalam kondisi tidak memungkinkan untuk digunakan. Dengan adanya pusat latihan yang memadai, tentu akan meningkatkan kualitas latihan dan memfasilitasi pengembangan pemain-pemain muda Persib. Rencana ini jelas menunjukkan komitmen Persib untuk terus berkembang dan memperkuat infrastrukturnya di masa depan. Kalau menurutmu, apakah pembangunan training ground ini akan memberikan dampak positif besar untuk Persib di masa depan? Atau ada hal lain yang kamu harapkan lebih dari rencana ini? Gerak cepat harus dilakukan demi tampil memukau di level Asia. Manajemen Persib Bandung tebus kontrak Francisco Rivera dari Persebaya yang sedang mengalami penurunan kualitas tim. Harga pasar cuma 7 miliar sangat murah untuk King Persib yang finansialnya kuat. Rivera setuju dan mau pindah gantikan Ciro atau DDS yang sudah kemakan usia. Jadi harapanku sebagai Bobotoh. Di sisi lain ini alasan kuat Rivera gabung. Simak penjelasannya berikut ini. Francisco Rivera cukup mencuri perhatian pada kompetisi Liga 1 musim lalu. Tak heran nilai pasarnya semakin mahal ketika memperkuat Madura United. Gelandang asal Meksiko tersebut dibanderol sebesar 6,95 miliar rupiah pada tahun lalu, sehingga menempatkannya sebagai pemain asing baru termahal milik Persebaya. Dengan kondisi Persebaya yang menurun, ini saatnya manajemen Persib ambil langkah cepat. Pemain asal Meksiko itu menjadi salah satu pilar penting di Madura United musim lalu. Sebanyak 9 gol dan 17 assist berhasil dibukukan Rivera dari total 40 penampilan.
Statistik impresif tersebut jadi acuan bagi tim High Performance Unit PT LIB menobatkan gelar pemain terbaik kepada Rivera. Francisco Rivera dikenal memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dalam mengolah bola, penguasaan teknik dribble, maupun kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan akurat. Hal ini tentu dapat menjadi nilai tambah bagi lini tengah Persib yang sering membutuhkan kreativitas untuk membuka pertahanan lawan. Rivera sudah memiliki pengalaman bermain di beberapa liga kompetitif yang membuatnya siap menghadapi tekanan bermain di Liga 1 Indonesia. Pengalamannya bisa menjadi bekal penting untuk menghadapi situasi sulit dan membantu rekan-rekannya di lapangan, terutama dalam pertandingan yang penuh tekanan. Berita Timnas Indonesia terbaru dan terupdate malam ini. Skor hasil akhir Timnas Indonesia U22 versus Vietnam di lanjutan Piala ASEAN Cup 2024. Alhamdulillah api semangat menyala. Ini dia yang bikin bahagia jelang Piala AFF berakhir dan Timnas Indonesia kembali fokus ke kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Berita transfer pemain keturunan Timnas Indonesia. Miliano Jonathans naik kelas. FC Utrecht satukan buruan Timnas Indonesia dengan Ole Romeni. Simak fakta bahagianya. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng. Wow, gila mantap betul. Lagi dan lagi fans Garuda pasti bangga gembira mendengar hal ini. Cerita Maes Hilgers sempat dihubungi Arne Slot yang kini melatih Liverpool. Bukan hal yang mustahil, Arne Slot kembali tertarik Maes Hilger dan direkrut ke Liverpool. Simak fakta benarnya dijamin, kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Wah, berkelas, alhamdulillah, pertama dalam sejarah Timnas Indonesia hanya terjadi di zaman kepemimpinan Pak Erick Thohir. Sandy Walsh dihubungi langsung. Banyak pemain keturunan ingin bela Timnas Indonesia. Semakin bangga dengan Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Amin. Tulis doa tulus kalian untuk Timnas Indonesia di kolom komentar. Garuda semakin terbang tinggi dan terlihat mempesona bagi pemain keturunan yang di liga-liga top Eropa. Pascal Struijk takjub dengan netizen Indonesia. Berikut ini potensi besar Pascal Struijk segera dinaturalisasi PSSI untuk lebih perkokoh lini belakang Timnas Indonesia. Simak fakta, bahagianya dijamin, kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Keputusan super cerdas The Professor. Tom Hay buat pengakuan jujur soal negara yang akan jadi tempat tinggal saat pensiun. Pilih Indonesia atau Belanda? Simak fakta nasionalisme dari gelandang kebanggaan fans Garuda. Hahaha, negara tetangga lucu. Usai disindir soal trofi Piala AFF, netizen Indonesia serang balik fans Malaysia. Pamer gol Jay Idzes ke gawang Juventus. King Indo nih bos. Dasar negara yang punya standar tawel yang haus trofi turnamen Ciki. Keputusan super cerdas dan bikin publik tanah air terenyuh. Bisa bela Belanda, Belgia hingga Inggris, Sandy Walsh beberkan alasan menyentuh pilih Timnas Indonesia. Negara tersebut punya tempat spesial di hati saya, semakin dalam karena saya membuat keputusan untuk membela Timnas Indonesia, tegas Sandy Walsh. Turnamen ampas kelas kecamatan di mata FIFA. Kejanggalan penggunaan VAR di laga Vietnam versus Timnas Indonesia dikontrol dari Malaysia. Faktanya bisa bikin geleng-geleng dan malu buang muka para petinggi FIFA dan AFC. Simak fakta memalukan ini. Shin Tae-yong keluarkan statement super cerdas dan junjung tinggi martabat dan harga diri negara Indonesia. Coach Shin Tae-yong menolak Timnas Indonesia versus Vietnam disebut laga big match di ASEAN Cup 2024. Ini alasannya sebenarnya. Tonton fakta pernyataan Coach Shin yang membanggakan baik-baik. Keputusan super cerdas The Professor. Tom Hay buat pengakuan jujur soal negara yang akan jadi tempat tinggal saat pensiun. Pilih Indonesia atau Belanda? Simak fakta nasionalisme dari gelandang kebanggaan fans Garuda.
Gelandang timnas Indonesia, Tom Hay buat pengakuan jujur soal negara yang akan menjadi tempatnya hidup usai pensiun. Tom Hay merupakan salah satu pemain paling berpengalaman yang dimiliki timnas Indonesia pada saat ini. Sejumlah klub besar Belanda seperti AZ Alkmaar, ADO Den Haag, NAC Breda, dan Heerenveen pernah diperkuat Tom Hay. Saat ini, pemain berusia 29 tahun tersebut sedang memperkuat Almere City di Eredivisie atau divisi utama Liga Belanda. Karier internasionalnya pun baru dimulai pada tahun ini setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 18 Januari 2024. Dia tercatat sudah bermain sebanyak 9 pertandingan dengan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist untuk skuad Garuda. Dengan usianya yang akan menginjak umur 30 tahun pada 9 Februari 2025 mendatang, Tom Hay mulai mempersiapkan diri untuk pensiun. Salah satunya negara yang akan dipilih Tom Hay untuk menjadi tempat tinggal ketika masa pensiun telah tiba. Sebagai orang Indonesia, dia memang tumbuh dan besar di Belanda. Perlu adaptasi dengan budaya dan lingkungan untuk hidup di tanah air. Terkait hal ini, Tom Hay belum mengetahui apakah akan tetap berada di Belanda atau Indonesia selepas pensiun sebagai pesepak bola nanti. Dalam sepak bola, apalagi Anda tidak pernah tahu langkah selanjutnya atau bagaimana karier Anda akan berkembang, ujar Tom Hay dalam podcast The Hay Way. Saya di Indonesia, saya sangat suka berada di sana. Jadi ini pasti menjadi pilihan, ucapnya. Akan tetapi, Tom Hay berencana untuk menjadi seorang pelatih jika kariernya sebagai pesepak bola profesional telah selesai. Tetapi juga, seperti yang kami katakan di episode terakhir, saya rasa saya akan menginvestasikan waktu untuk mengembangkan keterampilan kepelatihan saya juga, katanya. Dengan demikian, dia tidak mengetahui negara mana yang akan dipilih nantinya jika sudah tidak lagi bermain. Jadi saya tidak tahu apakah ada pensiun nyata setelah karier saya. Jadi itu bisa jadi pilihan, tetapi sulit diprediksi, ucapnya.